Perang Rusia dan Ukraina kembali memasuki babak baru yang mengejutkan dunia. Setelah berbulan-bulan berada dalam posisi bertahan, kini Ukraina akhirnya mengambil langkah besar, melancarkan serangan balasan langsung ke wilayah Rusia. Ledakan terdengar di perbatasan, drone tempur menembus pertahanan lawan, dan dunia internasional langsung dibuat tegang. Apakah ini tanda bahwa Ukraina mulai membalikkan keadaan? Ataukah justru konflik ini akan berubah menjadi perang yang jauh lebih besar? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia. Kita hari ini, channel yang selalu menyajikan informasi dan analisis terkini tentang peristiwa-peristiwa penting dunia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan update berita dunia paling panas setiap harinya. Saudara-saudara, konflik antara Rusia dan Ukraina bukanlah perang biasa. Perang ini bermula ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina dengan tujuan menguasai wilayah strategis dan menekan pemerintahan Kiev. Sejak saat itu, pertempuran sengit terjadi di berbagai kota penting. Ribuan tentara gugur, jutaan warga sipil terpaksa mengungsi, dan dunia internasional menjatuhkan sanksi ekonomi berat kepada Rusia. Di sisi lain, Ukraina tidak berjuang sendirian. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan NATO, mengirimkan bantuan senjata, dana, serta intelijen militer. Selama berbulan-bulan, Ukraina lebih banyak bertahan, memperkuat pertahanan, melatih pasukan, dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Dan kini, momen itu akhirnya tiba. Pada beberapa hari terakhir, dunia dikejutkan oleh kabar bahwa Ukraina mulai melancarkan serangan balasan ke wilayah yang dikuasai Rusia, bahkan hingga ke daerah perbatasan Rusia sendiri. Serangan ini dilakukan secara terkoordinasi. Drone tempur beterbangan di langit malam, rudal jarak jauh menghantam gudang logistik dan pangkalan militer, sementara artileri berat menggempur garis pertahanan Rusia. Beberapa wilayah strategis dilaporkan berhasil direbut kembali oleh pasukan Ukraina. Ini bukan sekadar serangan biasa, ini adalah pesan tegas dari Kiev bahwa Ukraina tidak akan terus bertahan. Ukraina kini siap menyerang. Keberhasilan serangan balasan ini tidak lepas dari peran teknologi modern. Ukraina menggunakan drone tempur canggih, sistem roket HIMARS buatan Amerika, serta misil jarak jauh yang mampu menembus pertahanan udara Rusia. Selain itu, peran intelijen Barat sangat krusial. Data satelit, pemetaan posisi musuh, hingga komunikasi rahasia membantu Ukraina menyerang dengan presisi tinggi. Serangan ini dirancang bukan untuk menghancurkan semuanya sekaligus, melainkan untuk melemahkan logistik Rusia, memutus jalur suplai, dan membuat pasukan Rusia kelelahan secara perlahan. Moskow tidak tinggal diam. Pemerintah Rusia langsung mengutuk serangan balasan ini sebagai provokasi serius. Presiden Rusia memperingatkan bahwa setiap serangan ke wilayah Rusia akan dibalas dengan kekuatan penuh. Tak lama kemudian, Rusia melancarkan serangan udara balasan ke beberapa kota di Ukraina. Sirene peringatan kembali meraung, warga sipil berlarian mencari tempat perlindungan. Ketegangan pun meningkat tajam. Dunia mulai khawatir. Apakah konflik ini akan melebar menjadi perang yang lebih besar? Amerika Serikat dan negara-negara NATO menyatakan dukungan terhadap hak Ukraina untuk membela diri dan merebut kembali wilayahnya. Namun di saat yang sama, mereka juga mengingatkan agar konflik tidak meluas. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan gencatan senjata, sementara negara-negara Eropa mulai bersiap menghadapi dampak ekonomi baru. Harga energi kembali naik. Pasokan pangan dunia terancam terganggu.
dan kekhawatiran akan perang global kembali menghantui dunia. Serangan balasan ini memberi harapan besar bagi Ukraina. Jika berhasil merebut lebih banyak wilayah, posisi Ukraina dalam perundingan damai akan jauh lebih kuat. Namun risikonya juga sangat besar. Rusia adalah kekuatan militer raksasa. Jika merasa terpojok, bukan tidak mungkin Rusia akan meningkatkan eskalasi, bahkan menggunakan senjata yang jauh lebih mematikan. Disinilah dunia berada dalam dilema antara mendukung Ukraina atau mencegah perang yang lebih besar. Saudara-saudara, serangan balasan Ukraina ke Rusia menandai babak baru dalam perang yang belum menunjukkan tanda akan berakhir. Apakah ini awal kemenangan Ukraina? Ataukah justru awal dari konflik yang jauh lebih mengerikan? Sekarang kami ingin mendengar pendapat kalian. Menurut kalian, apakah Ukraina mampu membalikkan keadaan? Ataukah Rusia masih akan tetap mendominasi? Silakan tuliskan opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika video ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman kalian. Dan tentu saja subscribe channel Dunia Kita Hari Ini, agar kalian selalu mendapatkan update berita dunia terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.